Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Para penonton channel YouTube Vertable dan sekarang ada penonton langsung spesial sebagai episode terakhir. Hari ini kita sudah di penghujung waktu mau berpisah dengan tamu yang mulia, Ramadan. Yang sudah pasti dalam dunia ini kalau ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Itu sudah pasti. Ketika kita hidup, kita akan menemui yang namanya kematian. Ketika seseorang lahir ke dunia ini, pasti dia akan kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Ramadan, dia datang 1 bulan ke belakang, maka hari ini dia akan pergi meninggalkan kita semuanya. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan, kalau kemudian kita ini di akhir Ramadan, minal aidin wal faizin. Kalau bahasa umumnya, kita kembali dan meraih kemenangan. Padahal ada sebuah kritikan, kemenangan apa yang didapat itu? Apakah kita menang melawan hawa nafsu? Kan belum tentu. Apakah kita ini menang melawan setan yang terbelenggu? Juga belum tentu. Karena tentu setelah selesai Ramadan, kita masih harus terus bertarung dengan hawa nafsu kita. Bahkan hawa nafsu dibantu oleh kekuatan setan yang sudah kembali tidak lagi dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatannya. Artinya justru setelah Ramadan ini kita akan menemui sebuah pertarungan yang sengit. Nah, sehingga makna kemenangan apa yang dimaksud di sini? Mungkin kemenangan setelah kita menunaikan puasa 1 bulan penuh, atau kita mampu memaksakan diri kita untuk melaksanakan ibadah puasa full sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan agama. Nah, mungkin hanya sampai pada titik itu. Nah, kadang-kadang kita ini seolah-olah telah mendapatkan sebuah kemenangan dengan selesainya bulan Ramadan, ditambah lagi dengan sahutan takbir sebagai pelengkap kita kemenangan, apalagi dengan baju yang baru ya. THR sudah dapat THR? Nah, dengan THR, dengan baju baru, akhirnya seolah-olah kemenangan itu menjadi lengkap. Padahal sesungguhnya bukanlah kemenangan yang kita kemudian dapatkan, tapi sesungguhnya kita ini akan menghadapi sebuah pertarungan yang sangat sulit di kemudian hari, yaitu di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban nanti. Maka bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah dan kita mengisinya dengan baik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa maknanya lebaran? Lebaran yang dimaksud ini adalah itu dimaksudkan kita terbebas. Jadi bahasanya terbebas. Lebaran itu kan terbebas. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah anak bariun, katanya begitu ya. Saya terbebas. Lebaran, bari, lebaran. Jadi terbebas dari apa? Terbebas dari dosa-dosa kita yang membelenggu jiwa kita ini. Jadi dosa-dosa ini diampuni oleh Allah. Bagaimana tidak diampuni? Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa full 1 bulan dengan niat ikhlas karena Allah, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasul sesuai dengan perintahnya, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi itulah mungkin maksud kemenangan itu adalah kita terbebas dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di akhir kita ini, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kembali suci, fitri, sesuai dengan makna kelahiran kita. Orang lahir dalam keadaan suci tanpa dosa, maka kita terlahir kembali setelah selesai Ramadan menjadi orang yang kembali suci, bersih jiwa dan raga kita. Mudah-mudahan itu yang ada. Maka harus dilengkapi, jangan hanya kita ibadah mahdhah kepada Allah, tapi kita jangan lupa kita selalu berhubungan sosial. Kita bekerja dengan
teman-teman kita pasti pernah kita melakukan sebuah kesalahan atau saling melakukan sebuah hal yang kadang-kadang percekcokan terjadi. Jangan salah, ketika hubungan dengan Allah selesai, ternyata kemudian hubungan dengan manusia kalau tidak saling memaafkan itu belum tentu selesai. Maka di akhirnya sebagai penyempurnanya kita harus saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, supaya dosa kita kepada Allah diampuni dengan puasa kita, dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Juga antar kita sama manusia selesai semua permasalahan, kemudian kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Lengkap sudah, kita hubungan dengan Allah selesai, hubungan dengan manusia juga kita selesai. Jadilah manusia yang terlahir kembali, suci lahirnya, suci batinnya. Insya Allah mudah-mudahan kita meraihlah kemenangan yang seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, terakhir, maka ada lagi sebelum saya tutup ini pengajian 1 bulan kajian penuh kalam Ramadan ini, jangan lupa di malam takbir ini atau di malam kita Idul Fitri, itu kan biasanya orang-orang melantunkan takbir rame-rame, baik di masjid-masjid, di jalan-jalan, ataupun di rumah-rumahnya masing-masing, mengumandangkan takbir sebagai pengagungan kepada Allah. Kemudian sholat Idul Fitri nanti kita laksanakan, yang mampu laksanakan. Nah, ada lagi di antara yang biasa dilakukan, yang beberapa itu menjadi sunnah, tapi ada satu yang wajib. Apa namanya? Zakatul Fitri. Itu wajib itu. Padahal umat Islam yang harus diramaikan itu adalah bukan hanya takbirnya, bukan hanya idnya, tapi adalah zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kalau yang lain hukumnya sunnah. Maka yang harus diramaikan adalah zakat fitrah. Karena di dalam zakat fitrah ada pensucian diri kita, mensucikan badan kita. Mungkin ada makanan yang masuk ke dalam tubuh ini syubhat, bahkan mungkin saja ada yang haram. Maka dengan zakat fitrah, mudah-mudahan jiwa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zakat fitrah itu. Maka saya ingatkan kepada semuanya, juga kepada pemirsa yang menonton channel YouTube Portable, jangan lupa untuk zakat fitrah sebagai kewajiban, dengan syaratnya apa? Asal di 1 hari full itu, 1 hari 1 malam, kita punya kelebihan dari makanan pokok kita, maka dia sudah wajib zakat fitrah. Jadi kalau misalkan kita punya kebiasaan kita 1 hari ini 50.000, kita punya lebih 75, yang 25.000 ini harus dizakat fitrahkan. Nah, itu kelebihan dari kebutuhan pokok kita 1 hari 1 malam di tanggal 1 Syawal ini, maka kita wajib untuk zakat fitrah. Jangan lupa kepada semuanya kaum muslimin untuk kita melaksanakan zakat fitrah sebagai kewajiban dari kita sebagai umat Islam yang kita merupakan bagian daripada yang namanya rukun Islam. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima amal ibadah puasa kita. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita dan menerima puasa kita di bulan Ramadan. Bahasa Rasulnya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita diterima amal ibadah semuanya dan kita terlahir dengan kesucian jiwa dan lahiriah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini kita akan tanya jawab. Ada beberapa pemirsa yang ingin bertanya. Di sesi spesial ini saya dihadiri langsung oleh beberapa sahabat-sahabat di Portable. Ya, bangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk ikhlas? Oke. Baik. Siapa namanya? Reina. Reina. Neng, ikhlas itu pekerjaan hati. Nah, ikhlas itu kalau kemudian kita lakukan, maka yang paling utama, tujuan utama dari ikhlas itu melakukan sebuah amal karena Allah. Nah, itu yang paling utama. Jadi, tapi yang ikhlas itu adalah pekerjaannya hati. Jadi kadang-kadang kalau
yang bisa merasakan hanya kita. Jadi ukuran ikhlas itu tidak bisa diukur dari kacamata lahir. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah pekerjaan hati kita. Nah, kemudian bahasanya ikhlas itu adalah memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan amal kita supaya tidak dicampuri dengan duniawi. Contoh, kita sholat tidak dicampuri dengan keinginan dinilai oleh orang lain. Kita bersedekah kepada orang tidak dicampuri dengan keinginan riya supaya orang lain memuji kita. Nah, ketika masih dicampuri oleh hal-hal yang seperti itu, artinya kita belum sepenuhnya murni. Nah, jadi ikhlas itu adalah memurnikan amal supaya tidak dicampuri oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi tujuan ikhlas itu adalah semuanya tertuju hanya demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya ikhlas apa nih, Ren? Ikhlas mantan jauh. Nah, oke, silakan. Ikhlas merelakan dia dengan yang lain. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalau biasanya kalau di bulan puasa itu 10 hari terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Saya pengen tahu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Baik. Para ulama betul-betul mengkhususkan karena memang dicontohkan oleh Nabi, 10 hari terakhir ini betul-betul disediakan waktu ini hanya untuk Allah. Sampai-sampai Rasul itu tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya di 10 malam terakhir itu. Hanya semuanya ditujukan kepada Allah. Jadi beliau betul-betul mengkhususkan waktu di 10 malam terakhir ini. Rahasianya ternyata menurut jumhurul ulama, ternyata di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang sangat teristimewa, namanya Lailatul Qadar. Kenapa teristimewa? Karena di malam itu ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita kemudian mengkhususkan waktu untuk Allah, akan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dulu sejarahnya sedikit sebelum nanti saya jawab ciri-cirinya. Dulu sejarahnya Nabi diceritakan tentang kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang bisa berjuang sampai 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu sekitar kurang lebih 83 tahun. Nah, Nabi kemudian merasa kalau kata kita menginginkan supaya umatnya ini bisa seperti itu. Tapi Nabi sudah mengatakan bahwa umur umatku ini rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60-70 rata-rata umat Nabi ini usianya. Ini dia berjuangnya saja sudah 83 tahun, berarti kan hampir 100 tahun kalau usianya. Rentangnya digunakan 83 tahun untuk berjuang di jalan Allah. Nah, sehingga Nabi menginginkan umatnya seperti itu. Sehingga Allah memberikan keistimewaan. Allah kasih satu malam yang bisa lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dari situlah kemudian ada yang namanya Lailatul Qadar. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Salah satu cirinya ini, ketika orang yang mendapatkan ketika di malam Ramadan, menurut para ulama, salah satunya ketika dia mendapatkan ketenangan ketika berkholwah dengan Allah. Ketika berduaan dengan Allah, kita beribadah, i'tikaf di masjid, kemudian dia berdiam diri, mengucapkan tahmidnya, mengucapkan tasbihnya, mengucapkan kemudian istighfarnya, dia merasa ada ketenangan yang luar biasa di dalam jiwanya. Nah, disitulah kemudian terasa orang merasakan, oh, di sini sudah muncul yang namanya Lailatul Qadar. Jadi pada saat malam itu dia merasa sangat tenang, bahkan langit pun terasa cerah. Nah, itu sebagian para ulama seperti itu menyebutkannya. Jadi langit cerah, kemudian si orang yang bisa merasakan adanya Lailatul Qadar itu tenang jiwanya, batinnya begitu tenang. Kemudian dia khusyuk betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai Ramadan, dia kelakuannya akan berubah total menjadi lebih baik lagi. Nah, itulah orang yang mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi artinya bahwa kalau kita masih sama, wah ini jangan-jangan kita tidak mendapatkan keistimewaan nih. Nah, ini. Nah, kalau lebih jelek lagi, bukan hanya keistimewaan Lailatul Qadar, bulan puasanya pun berlalu begitu saja bagi dia. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu ya.
Baik, terima kasih ya. Ya. Menyimak tadi penjelasan bahwa sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri, ada kewajiban yaitu zakat fitrah. Ya. Nah, mungkin ini bakal relate terhadap teman-teman karena kan kebanyakan juga masih muda gitu Ya, kan. betul. Karena kita kan kebiasaan suka dibayarkan sama orang tua nih. Betul. Zakat fitrah tuh gitu, Betul. dipangbayarkeun. Betul. Batasan kapan sih itu menjadi wajib atau misalnya harus, karena misalnya mungkin teman-teman kayak Reina ini masih muda nih, Ya. umur 19 atau 20 gitu. Tapi dia udah punya duit nih sendiri ngasilin gitu. Apakah si zakat fitrahnya ketika dia udah punya tapi tetap dibayarin sama orang tua Ya. masih sah? Ya. Atau sebenarnya dia harus udah bayar sendiri gitu? Oke. Patokannya itu gimana? Ya. Patokan pertama itu adalah kewajiban dari yang namanya suami terhadap orang-orang yang dia wajib nafkahi. Jadi seorang suami atau ayah wajib menafkahi kepada istri dan anak-anaknya, maka dia wajib pula memberikan zakat fitrah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jadi bayar zakat fitrah karena dia adalah merupakan orang yang wajib menafkahinya. Lalu bagaimana kalau kemudian saya sudah punya penghasilan sendiri? Nah, sesungguhnya dia tidak punya kewajiban secara pribadi karena itu masih tetap selama dia tidak memiliki keluarga sendiri, nanti menikah, maka posisinya dia tidak punya kewajiban ketika posisinya orang tua masih ada dan mampu. Nah, ketika kemudian orang tuanya misalkan sudah sepuh, dia masih belum menikah tapi dia sudah mampu, bahkan dia bisa menghidupi orang tuanya malah kan. Jadi dibalik. Karena orang tuanya sudah sepuh, maka dia kemudian zakat sendiri itu boleh. Bahkan dia memberikan zakat untuk orang tuanya juga boleh. Kalau dia memang sudah punya kemampuan. Kalaupun kemudian dia punya kemampuan, saya ingin bayar sendiri, tidak masalah. Tidak ada masalah, dia bayar sendiri. Lalu batasannya seperti apa? Batasannya itu kalau zakat fitrah, kalau di satu hari pada tanggal 1 ini, kita punya kelebihan dari kebutuhan pokok kita. Kalau misalkan kita kebutuhan pokoknya 25.000, kita punya 50.000, yang 25.000-nya itu yang wajib diberikan zakat fitrah. Jadi hanya itu saja kalau zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu kan ada nisabnya dan harus haul. Nah kalau ini tidak. Pokoknya satu hari itu kita punya kelebihan dari makanan pokok kita untuk satu hari, maka kita wajib bayar zakat fitrah. Begitu. Nah makanya batasannya adalah kemampuan di sehari itu. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Perihal zakat juga sama ya Pak. Jadi di keluarga saya itu kalau misalkan zakat suka pakai beras kan. Nah misalkan jadi di kampung saya itu ada panitianya yang ngurus zakat itu. Nah ketika udah di-store kan, setelah beberapa hari kemudian mama saya juga nerima itu zakat lagi. Jadi kebagian lagi gitu loh. Dengan alasan si panitia itu daripada ke orang lain mending di kampung ini dulu aja dibagiin lagi katanya. Kalau pakai gitu bagaimana Pak? Ya, baik. Zakat itu ada muzaki, ada mustahik. Muzaki itu orang yang berzakat. Mustahik itu orang yang menerima zakat. Mustahik zakat itu ada asnafnya, ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan budak ya. Nah itu jadi ada 8. Tapi sekarang kalau budak kan sudah tidak ada, hanya tinggal 7. Hanya tinggal 7 sekarang. Ada dari 7 ini yang paling banyak itu kan rata-rata di fakir dan miskin. Nah kemudian bagaimana kalau kita bayar zakat? Karena kita sudah seperti tadi itu, posisinya kita punya kelebihan, kita bayar zakat. Nah ketika posisinya dibayarkan ke panitia, oleh panitia dikembalikan lagi kepada orang yang memberi zakat. Nah itu menjadi masalah ketika yang diberikannya itu adalah orang yang mampu. Nah, yang mampu. Kenapa? Itu diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Siapa fakir dan miskin itu? Kalau fakir adalah orang yang betul-betul tidak punya kemampuan untuk hidupnya, baik dengan pekerjaannya maupun dengan kekayaannya, dia tidak memiliki. Nah, itu disebutkan fakir. Kemudian yang kemudian miskin itu dia punya pekerjaan, tapi tidak cukup pekerjaannya untuk kehidupannya. Nah itu diperuntukkan itu dulu. Nah kalau misalkan ibunya, ada siapa namanya?
ibunya Derry ini dirasa kemampuan. Nah, kalau dia punya kemampuan, kalau dikasihkan lebih baik ditolak. Kasihkan saja Pak kepada yang perlu. Kalaupun harus dikeluarkan dari daerah itu tidak apa-apa kalau memang sudah di daerah itu sudah mencukupi. Misalkan begini, di satu daerah itu semuanya muzaki. Dan tidak harus dibagikan lagi kepada orang-orang di situ, keluarkan ke luar daerah yang memang membutuhkan, lebih membutuhkan. Daripada dikasihkan lagi, lamun cek sudah jadi bolak-balik kok atau gitu mah. Nah, jadi begitu. Jadi lebih baik dikasihkan kepada orang yang mampu. Kalau memang orang tua kita mampu ini. Makanya bayar zakat itu kan mampu. Nah, lebih baik itu dikasihkan kepada yang lebih membutuhkan. Nah, sekarang ini gini, ada juga pendapat yang lain dengan bisa menggunakan uang. Sekarang takarannya dibuat oleh Baznas. Sekitar nilainya 30 ribuan kalau sudah keputusan dari Baznas itu. Jadi namanya satu sok. Satu sok ini ukurannya ada yang 2,7, ada yang 2,5, tapi rata-rata pakai ukuran 2,5 kilogram. Nah, diukurlah kemudian di angka sekitar 30 ribu lah. 30 ribu. Kalau 1 kilonya atau 25 ribu misalnya, kalau sekilonya 10 ribu, atau ambil yang 1 kilonya 12.500 misalkan ya, ketemu misalkan angka 30 ribu. Pakai uang, itu ada yang membolehkan. Para ulama membolehkan pakai uang. Ada juga yang tetap mazhab Syafi'i, jumhurnya mazhab Syafi'i ini masih tetap wajib menggunakan makanan pokok di daerah itu, yaitu dengan satu sok. Kalau dalam beras hitungannya 2,5 kilo. Nah, jadi artinya boleh pakai beras, boleh juga pakai uang yang sudah ditetapkan oleh Baznas. Tetapi kalau pemberiannya sangat dianjurkan kalau di daerah itu sudah menjadi orang yang mampu, bahkan orang tua kita mampu, lebih baik tolak penerimanya, kasihkan lagi kepada amil untuk diberikan kepada orang yang lebih berhak menerimanya. Itu akan lebih baik, akan lebih bermanfaat. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tentang zakat, Pak Ustadz. Ya, Kebetulan saya ada turunan dari almarhum mama mualaf. Almarhum mama mualaf kan. Nah, setiap zakat masih kayak cerita Derry tadi. Saya kalau bayar sama keluarga bayar, tapi saya juga selalu dikasih lagi gitu. Karena hitungannya kan almarhum mama saya yang mualaf, tapi saya yang dapat. Nah, mamanya sudah meninggal. udah meninggal. Terus waktu dulu lahir siapa nah? Martin lahir, ibu sudah muslim. Udah mualaf ya. Udah muslim. Begitu nikah sama bapak mualaf masuk, kalau masuk Islam. Ya, kalau begitu konsepnya Martin tidak terakui sebagai mualaf. Nah, jadi karena apa? Di dalam episode sebelumnya, anak yang lahir dari ibu yang sudah beragama Islam, maka anak itu secara otomatis ikut agama orang tuanya. Dan itu sudah sepakatan, ittafaqal fuqaha, sudah sepakat ahli fikih sedunia. Para ulama sedunia sudah sepakat. Anak lahir dari ibunya beragama Islam, maka otomatis anak itu beragama Islam. Tidak perlu syahadat lagi. Nah, ketika ibunya sudah jadi mu'alaf, ibunya mu'alaf, anaknya bukan mu'alaf. Nah, makanya ketika dikasihkan, ya kalau fuqara masakin, masuk. Tapi kalau kita dikasihkannya mu'alaf, belum tentu, tidak. Tolak saja oleh kita. Kita kasihkan lagi, Pak, saya bukan mu'alaf, ibu saya yang mu'alaf gitu, Pak. Saya bukan mu'alaf kalau saya, karena saya lahir ketika ibu saya sudah Islam, ketika menikah dengan ayah saya. Jadi kalau kita dikasih dengan bagian mu'alaf, tolak oleh kita. Karena kita bukan mu'alaf. Yang mu'alaf itu adalah ibu kita. Nah, begitu. Mungkin sebagai penutup, karena ini episode terakhir, seperti diriwayatkan bahwa sahabat Nabi dan para ulama sebelumnya, mereka kan selalu bersedih ketika akan berpisah dengan Ramadan. Betul. Dan terkadang kita juga suka dilema, bersedih ya tapi senang ya gitu kan, karena masuk itu. Nah, pertanyaan mungkin sikap seperti apa sih yang harus kita lakukan gitu ketika emang kita mau berpisah dengan Ramadan? Apakah memang ada amalan khusus, doa khusus yang harus dibaca gitu sampai akhirnya kita memasuki bulan Syawal? Mungkin itu terakhir. Baik. Jadi begini, khusyuk itu dalam beribadah itu ada yang namanya khusyuk. Khusyuk itu ada satu konsentrasi khusus yang dibuat dalam diri kita supaya fokus kita hanya kepada Allah. Orang tidak terasa di saat kita sedang khusyuk, maka air mata keluar dengan sendirinya.
Itu tidak disetting, tidak seperti kemudian sinetron ya, yang ada settingan situasi. Tapi settingan yang ada dalam diri kita memfokuskan bahwa kita ini menuju kepada Allah. Dari situ akan muncul. Nah, sesungguhnya kekhawatiran tentang hal ini sudah muncul dari para ulama, pendapat-pendapatnya para ulama. Begitupun ada satu riwayat yang menceritakan malaikat Jibril itu sangat bersedih ketika Ramadan ini mau pergi. Kenapa? Musibah li ummati Muhammad. Akan terjadi musibah. Kenapa? Bagaimana tidak musibah ya? Kita ini melakukan satu kebaikan, pembalasannya bisa 700 kebaikan. Nah, sedangkan di bulan biasa satu kebaikan 10 dibalasnya oleh Allah. Bedanya sudah sangat jauh. Nah, makanya itu yang mungkin menjadikan bahwa seharusnya kita merasakan hal itu. Tapi hal itu belum tentu terasa oleh kita. Karena yang mendapatkan Ramadan tidak semua orang. Nah, makanya jadikanlah diri kita di malam terakhir ini Ramadan, kita bersujud kepada Allah. Di dalamnya kemudian kita meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh kita? Minta kita supaya husnul khatimah. Meninggalnya membawa iman dan Islam. Apa dikata kalau kita kemudian punya amal yang banyak tapi akhir hidup kita ini su'ul khatimah? Itu adalah orang yang paling celaka. Jadi kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah, wafatkanlah kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena sebaik apapun manusia, kalau wafatnya su'ul khatimah, maka tidak akan ada gunanya di hadapan Allah. Maka itu yang selalu diminta. Dan jangan lupa ada sebuah perkataan Sayyidina Ali yang mengatakan, tempat waktu itu kemudian yang terbaik bagi kami, maksudnya Sayyidina Ali, itu bukan dibatasi oleh adanya Ramadan ataupun bukan, oleh hari yang unggul ataupun bukan. Tapi hari yang teristimewa itu adalah di mana ketika kita fokusnya adalah kepada Allah. Di hari apapun, di bulan apapun, maka ketika fokusnya kita kepada Allah itu adalah hari yang terbaik untuk seorang umat Islam. Nah, maka ketika kita sudah keluar Ramadan, karena Ramadan itu adalah sebuah sunnatullah, datang dan pergi, maka kita bersedih bukan karena kita akan keluar dari Ramadannya, tetapi kita bersedih karena suasana Ramadan yang kemudian hilang. Biasanya kan malam-malam kita sahur gitu ya, ada semangat kita untuk berpuasa, tiba-tiba hilang itu semuanya. Sedihnya mungkin di situ. Tetapi jangan lupa, mau Ramadan ataupun tidak, Allah tetap ada. Nah, Allahnya tetap ada. Makanya bahagianya apa? Bahagia karena kita menjadi umat Nabi Muhammad dan kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bahagia bagi kita. Kalau kita tidak merasakan, maka itu yang paling sedih. Kalau kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, kita terlena oleh kehidupan duniawi, maka itu justru yang paling sedih orangnya. Nah, maka saya ingatkan kepada semuanya, juga saya mengingatkan kepada diri kita sendiri, saya sendiri, bahwa mari kita perkokoh keimanan, pertebal ketakwaan, dan jangan lupa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapat taufik dan hidayahnya. Amin. Itu mungkin, mari kita mengucapkan takbir yang mudah-mudahan ini bisa menjadikan suasana akhir Ramadan ini menjadi terasa bahwa ini semuanya adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar.
Kaum muslimin rahimakumullah, para kru Portable, maka saya mewakili dari channel YouTube Portable mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan ini membawa nilai keberkahan untuk kita semuanya. Juga kepada pemirsa yang telah melihat dengan seksama setiap hari intens, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu sebagai sharing kita setiap hari. Kita isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan futuh, membukakan kepada kita sebuah taufik dan hidayah sehingga kita menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Insya Allah 1 tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan konsep-konsep tentu yang akan dipadukan yang lebih baik lagi supaya bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.